Eh, Terima kasih Pak Ahmadi atas kesiapannya. Sambil jalan saya lihat slide-nya panjang juga, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung kita bisa mulai kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberikan pencerahan tentang pesantrenan sehingga memperkaya pesantren dari segi kultur yang ada di negara kita di Indonesia ini. Kita sementara ini mungkin lebih banyak mengenal pesantren dari segi kultur, mayoritas katakanlah dari yang tergabung dalam Robito Mahid Al-Islamiyah dari RMI, yang merupakan banom daripada Nahdlatul Ulama. Kemudian alhamdulillah juga kita kemarin telah membahas sedikit banyak menggali informasi pengembangan pesantren dari kultur Muhammadiyah. Nah, untuk malam hari ini kita akan mencoba mendengarkan atau memotret perjalanan pesantren dari kultur PUI yang kita kenal dengan santri Asromo. Ini saya lihat banyak stiker-stiker di kendaraan itu, Bapak bertuliskan santri Asromo itu. Cuman seperti apa santri Asromo dan bagaimana konsepnya, maka kita perlu pengkajian lebih dalam. Ya, tak kenal maka tak sayang. Insya Allah ini kekayaan kita semuanya, bangsa Indonesia. Untuk mempersingkat, kami persilahkan kepada Pak Kiai Haji Ahmadi Thoha yang merupakan penulis di berbagai media dengan beberapa perjalanan beliau sampai kepada di media MUI, kemudian beliau juga adalah mantan Sekjen PUI pada masa akhir ya. Kami persilahkan Pak Ahmadi, waktu yang seluas-luasnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Malam ini kita coba ke Majalengka ya, tetangganya Kuningan, yang berdekatan dengan Kuningan kabupatennya dan dengan kabupaten Cirebon. Di situ terdapat pesantren Santri Asromo, begitu dikenal kalau di kendaraan-kendaraan, bahkan ada bus yang menempel nama besar bertuliskan Santri Asromo begitu. Nah, ini kita tidak bisa lepaskan dari nanti ada PUI, ada Ki Abdul Halim, dan beberapa nanti kita sampaikan juga kaitannya dengan beberapa pesantren lain yang ada di PUI. Baik, ini wajah beliau yang waktu masih sudah sepuh ya. Kita lukis kembali. Terus ini waktu masih muda seperti ini. Ini Kiai Abdul Halim Iskandar namanya. Tapi ada juga di Kuningan, di Majalengka itu nama hampir sama, yaitu Kiai Abdul Halim juga, tapi lebih dikenal dengan Kiai Abdul Halim Lewi Munding. Nah, ini yang tokoh tokoh NU ya. Jadi di Majalengka itu ada dua tokoh pergerakan ormas, yaitu Kiai Abdul Halim Iskandar sama Kiai Abdul Halim Lewi Munding. Baik, dia itu kalau kita lihat keturunan masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah. Tapi meskipun begitu, Ki Abdul Halim ini tidak mau disebut sebagai Habib. Dia waktu kecil disebut sebagai Otong Satari, 8 bersaudara ya. Konon keturunan ke-39 dari Nabi gitu.
atau ke-16 dari Sunan Gunung Jati. Pada usia masih muda, dia sudah dinikahkan dengan Siti Murbiah. Kemudian dikaruniai 7 orang putra ya. Oke, itu sekilas ya riwayat Ki Abdul Halim, kelahirannya. Ini sudah saya bersama kawan membuatkan novelnya, jadi novel Ki Abdul Halim yang terbit, alhamdulillah di Jogja. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau pernah 10 tahun gitu masih keluar masuk pesantren ya, di Cideres, kemudian juga di beberapa tempat lain. Dia pernah belajar bahasa Belanda ke pendeta Kristen Mr. Verhoeven. Dia pernah ke pesantren itu, ke beberapa pesantren, termasuk tadi ke pesantren tempat kayak Abdul Halim satunya di Lewi Mending, di Lontang Jaya ya. Pesantren Lontang Jaya, juga pernah nyantri di Bobos, pesantren Bobos, pesantren Cibedus, pesantren Kanayang, Kedung Muni, Pekalongan. Pernah juga di pesantren di Bobos itu tadi, di Bobos ini di Cirebon. Yang waktu itu pesantren-pesantren ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi masa itu memang seorang kiai, seorang santri biasanya belajar dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memperkaya hasanah keilmuannya sesuai dengan kekhususan gitu, khusus dari masing-masing pesantren itu. Ki Abdul Halim juga pernah belajar ke Mekah ya, ketika pergi haji itu. Setelah nikah beliau pergi haji pada tahun 1908 dengan naik kapal tentunya, dan di sana bermukim selama 3 tahun belajar di ulama terkemuka, antaranya Syekh Abdul Khatib, Syekh Ahmad Khotib ya, Syekh Ahmad Khoyat dan lainnya. Syekh Ahmad Khotib ini adalah juga kiai atau guru dari Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi waktu belajar di sana, Kiai Abdul Halim tidak ketemu sama Kiai Hasyim Asy'ari, tapi dengan Kiai Abdul Wahab, dengan Kiai Ahmad Mansur, Kiai Mas Mansur, dengan juga Kiai Ahmad Sanusi, yang nanti ketika pulang sama-sama mendirikan Persatuan Umat Islam. Kiai Abdul Halim di Majalengka, sementara Kiai Ahmad Sanusi mendirikannya di Sukabumi. Nah, Kiai Abdul Halim sepulang dari Mekah pada tahun 1911 itu langsung mendirikan yang disebut dengan mungkin semacam majelis taklim ya, namanya disebut Majlisul Ilmi. Pada tahun 1902 diubah namanya menjadi Hayatul Qulub. Dari sinilah muncul nanti konsep yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan intisab DPUI itu. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan acara-acara PUI itu akan dibacakan apa yang disebut dengan intisab. Intisab itu muncul waktu tahun 1912, dirumuskan oleh Abdul Halim bersama kawan-kawan ya. Nah, pada tahun ini juga, pada tahun 1912 ini, Abdul Halim juga ikut berpartai ya. Jadi masuk dia ke Syarikat Islam. Jadi dia sudah memiliki jaringan sampai ke Syarikat Islam, ke salah satu organisasi politik parpol yang masa itu berubah pada tahun 1923 menjadi Partai Syarikat Islam PSI itu. Kemudian pada tahun 1915 Hayatul Qulub tadi itu, Majlisul Ilmi atau Majelis Taklim Hayatul Qulub itu dilarang oleh pemerintah karena katanya mengganggu stabilitas. Kemudian setahun kemudian beliau mendirikan Madrasah I'anatul Muta'allimin. Jadi konsep muta'allimin atau mu'allim gitu ya, mu'allim sudah muncul masa itu. Lalu ini
pada tanggal 21 Desember 1917, Madrasah I'anatul Muta'allimin itu yang juga sudah memiliki ormas namanya Jamiat I'anatul Muta'allimin, diubah namanya menjadi Persyarikatan Ulama, PO. Persyarikatan Ulama. Jadi semacam MUI, tapi lokal ya. Namun ormas ini sudah terdaftar dan mendapat beslit dari pemerintah Belanda waktu itu, dan saya sendiri yang mencari beslitnya ketemu ya. Waktu kita mencari kapan berdirinya PUI, kita awalnya bersandar pada 1911 itu, ketika Ki Abdul Halim mendirikan Majelis Ilmi tadi. Tapi setelah kita mendapatkan beslit ini atau izin dari pemerintah ini dengan nama Persyarikatan Ulama tadi itu, maka kita tetapkan bahwa tanggal 21 Desember 1917 ini sebagai tahun berdirinya PUI. Pada rentang 1917 sampai 1920, kira-kira sudah ada 36 madrasah yang didirikan Ki Abdul Halim. Jadi bersama murid-muridnya beliau mendirikan madrasah di berbagai tempat di Jawa Barat. Maka untuk mencukupi kebutuhannya itu, tahun 1919, Ki Abdul Halim mendirikan ya apa yang disebut dengan muallimin. Ya, jadi 1919 Ki Abdul Halim ini sudah memperkenalkan muallimin. Saya nggak tahu persis dari mana beliau itu menyebut atau mendapatkan istilah muallimin ini. Yang pasti itu merupakan istilah lain dari Kweksul tadi itu, sekolah guru yang ada di pemerintah Belanda. Mungkin karena juga ada di tempat-tempat lain ya nama muallimin itu. Mungkin juga di Jogja ya. Saya nggak tahu yang di Jogja itu yang Muhammadiyah itu sudah ada sejak tahun berapa ya persisnya muallimin itu. Kemudian pada 20 November 1932 ya berubah nama menjadi Darul Ulum yang ada di kota Majalengka, dan untuk murid putrinya dia sebut dengan Fatimiyah. Jadi itu yang namanya Madrasah Darul Ulum waktu itu dan Madrasah Fatimiyah. Ini sekarang berkembang besar. Darul Ulum ini menjadi pesantren tersendiri di kota Majalengka. Sementara Fatimiyah tidak ada ya, jadi tetap gabung akhirnya dengan Darul Ulum Putra dan Darul Ulum Putri, kira-kira begitu. Kemudian pada Kongres ke-9 PO itu, Perikatan Ulama itu, tahun 1931 di Majalengka, Ki Abdul Halim mencetuskan gagasan harus dibentuk lembaga pendidikan yang sempurna, yang mandiri, sehingga santrinya kelak dapat hidup mandiri. Dari sini konsep pendidikan tersebut kemudian dikenal dengan Santi Asromo. Nah, PUI ini setelah setelah pada masanya masih belum bergabung bersama PUI yang dengan Sukabumi, bersama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bergabung dalam Masumi. Dia memperkarsai berdirinya UI di Jogja. Mereka mengedepankan persatuan dalam berdakwahnya. Pada prasasti yang terpasang di komplek pemakaman di Santi Asromo tertulis, kami pesankan kepada sekalian yang akan melanjutkan perjuangan, utamakan budi perangai. Itu istilahnya waktu itu, tidak disebut akhlak ya. Utamakan budi perangai, ramah tamah dengan sesama manusia, terlebih-lebih dengan sesama umat Islam. Kira-kira begitu. Nah, dari sini mungkin ini menekankan bagaimana PUI itu persatuan ya, di situ persatuan umat Islam. Ini foto-fotonya yang sekolah zaman itu, zaman bahala ya, zaman perjuangan. Nah, lihat masih pakai kerudung gitu ibu-ibu ya. Tidak pakai jilbab. Ada di situ berdiri yang di bawah, kiri bawah itu Ki Abdul Halim yang berjas hitam ya, pegang rokok. Kemudian sebelah kirinya itu Muhammad Nasir. Beliau Muhammad Nasir pergi datang ke mana?
ke Santi Asromo. Ini juga fotonya. Oke, kita lanjutkan dengan Santi Asromo. Santi Asromo tadi sudah disebut berdiri pada April 1932, jadi kini sudah berusia 89 tahun ya. Tujuan pendidikan di Santi Asromo menyelenggarakan pendidikan Islam yang unggul dalam mewujudkan apa yang disebut santri lucu ya. Santri lucu, santri entrepreneur kira-kira seperti sekarang. Kontennya adalah keteguhan akidah, keluasan ilmu pengetahuan, kepribadian Islami, kemandirian berkarya, kemahiran leadership, kepemimpinan, kepekaan sosial, ketangguhan tekad dan pengabdian. Ini visinya ya, visi apa kira-kira tujuan dari pendidikan di Santi Asromo. Nah, santri lucu, Mbah Halim perkenalkan konsep ini, konsep santri lucu, bukan lucu-lucuan gitu, tapi santri dalam bahasa apa nih ya, bahasa Sunda kali ya, yang sekaligus santri yang sekaligus terampil memegang pena dan cangkul gitu, kira-kira gitu. Kenapa ngambil waktu itu cangkul? Karena memang pertanian pada masa itu sebagai elang vital perekonomian bangsa. Nah, tentu saja jika kita bingkai dengan konsep kekinian, pemikiran Mbah Halim ini jelas melampaui zamannya. Dia mengedepankan spirit entrepreneurial yang ditanamkan sejak saat itu. Santi Asromo boleh dibilang tempat bertemunya sekolah formal. Di situ ada pendidikan agama, di situ ada pelatihan keterampilan sekaligus. Pada masa itu sudah diperkenalkan misalnya jahit-menjahit juga ya. Bahkan sudah ada juga di Santi Asromo percetakan. Santi Asromo ini berasal dari kata Sanskerta yang arti secara gramatikal itu Santi artinya sunyi ya. Asromo artinya tempat tinggal, asrama. Jadi Santi Asromo itu kira-kira asrama sunyi gitu. Ini mungkin agak mirip ya dengan salah satu bagian dari konsep yang diambil oleh Gontor juga, yaitu Santini Ketan. Gontor itu juga mengambil konsep yang disebut dengan Santini Ketal, Santini Ketan ya. Kalau dulu ya, Pak Dr. Tata ya. Betul. Nah, artinya secara konseptual Santi Asromo itu membangun suatu kawasan pendidikan Islam terpadu yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan agar dapat membekali santri dengan akidah, keluhuran budi pekerti, dan keilmuan yang dinamis. Selain itu ada alasan yang politis. Tempatnya memang di tempat yang sunyi jauh dari kota Majalengka itu, kira-kira 15 kilo. Nah, Kiai Abdul Halim ini biasa jalan kaki dari Santi Asromo, dari tempat pesantrennya ini ke kota. Biasa bolak-balik begitu pakai Makanya setiap hari ulang tahun TUI itu diadakan semacam nambak tilas jalan kaki dari Santi Asromo ke kota tengah kota Majalengka. Santri Asromo juga menunjukkan sekaligus lokalitas. Nama Santri Asromo mengindikasikan lokalitas yang berarti tempat yang damai. Ini kalau di kita mungkin sama dengan Darussalam mungkin gitu ya. Kalau di Gontor kan Darussalam. Pondok modern Darussalam. Asrama putra disebut Wismu Priyonendito, sementara asrama putrinya dinamai Wismu Rini. Jadi semacam bahasa Jawa ya. Jadi tapi mungkin juga Sanskerta ya. Klinik yang ada di pondok pesantren diberi nama Panti Mardi Waluyo, yang juga Panti Mardi Waluyo ini dipakai di kalangan orang-orang Jawa gitu ya. Bahkan ada orang Kristen juga menggunakan Panti Mardi Waluyo ini. Sementara pengasuhnya disebut Hamung atau Amung gitu ya, Amung. Jadi ini bahasa-bahasa ini bahasa yang diambil mungkin dari bahasa lokal Jawa atau Sanskerta. Tapi meskipun lokal, dia juga ingin menunjukkan modernitas. Buku-buku teks sudah diperkenalkan waktu itu.
Selain bahasa Arab juga diajarkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Mas Sanusi juga bisa bahasa Belanda. Selain itu juga bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya. Meskipun mendapatkan penolakan, modernisasi lain juga ditunjukkan dan penggunaan bangku dan papan tulis dalam pengajaran. Baku saat itu adalah simbol modernisasi pendidikan. Kalau kita lihat lambang Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah, di situ masih ada gambar gambar bangku gitu. Memang itu sama itu menunjukkan modernitas yang juga diusung oleh Muhammadiyah. Nah ini kalau kita lihat dari Google Map, ada di tengah hutan gitu ya, agak tinggi ke atas lokasinya. Ini visinya menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam mewujudkan santri lucu. Misinya ini seperti ini, mewujudkan nilai Islam melalui pendidikan sekolah, membentuk karakter Islami pada peserta didik dan semua aktivitas akademika, melaksanakan pembinaan watak dan seterusnya gitu ya. Pembelajaran juga aktif, inovatif, kreatif, sudah pakai multimedia. Jadi sekarang juga sudah dilaksanakan pendidikan melalui jarak jauh juga. Ini 7 kekhasan Sandi Asromo, yaitu memiliki akidah yang bersih gitu ya. Ini kalau di PUI dikenal dengan Islahul Akidah. Jadi di di PUI itu dikenal sebagai, tadi sudah saya sebut, dengan intisab. Intisab itu Allahu ayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Jadi ada 4 ya. Nah, islah itu sendiri, islah sabiluna itu diurai lagi menjadi 8. Ada istilah samania istilahnya. Nah, di sini kekhasan Sandi Asromo mencakup memiliki akidah yang bersih. Ini mencakup mengacu pada Islahul Akidah itu yang bukunya sudah disediakan ya. Juga melakukan ibadah yang benar, Islahul Ibadah gitu. Berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan bermotivasi tinggi, memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami Al-Quran dengan baik, memiliki wawasan yang luas. Nah, ini masuk Islahul Tarbiyah, memiliki keterampilan hidup gitu ya. Ini Islahul Istiqsad misalnya gini. Jadi ini semua mengacu kepada apa yang ada di PUI kira-kira gitu. Apa yang ada di dalam Sandi Asromo diusahakan mengacu pada intisab PUI. Pola pengajarannya, kurikulum mengkombinasikan antara SMP, MTS ditambah dengan kurikulum kekhasan kePUI-an. Tenaga pengajarnya sekarang sudah hampir 80 ya, dengan berbagai latar belakang pendidikan. Yang ini data 54 ini tahun 2019. Jumlah santri ada terakhir itu berapa tadi ya? Sudah hampir 1000 kemarin itu. Terus aktivitas santri 24 jam dan pelajaran formal dimulai jam 6.30. Ada dikirnya juga dikir khas yang juga disiapkan oleh PUI ya. Kemudian ekstrakurikuler siang harinya sama seperti mungkin di Pondok Modern Gontor atau Muallimin dengan dengan idhofah. Pola pengasuhan ini ada wali santri. Jadi wali santri itu bukan yang di rumah ya, tapi di anu sendiri ada wali santri di mana di kampus. Kemudian nanti di masing-masing kelompok itu ada pendamping santri, kira gitu. Dengan demikian masing-masing kelompok itu akan terpantau dengan lebih bagus.
Ini jadwal kegiatan santri yang singkat ya. Ini santri per Agustus 2019, sekitar 900-an. Fasilitasnya nggak beda seperti di kampus-kampus lain. Nah, ini sekarang yang lama ya, sekarang sudah berkembang sampai gini nih. Sekarang ini pembangunan sedang berjalan. Seperti ini. Itu dari saya, syukron. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi atas paparannya yang luar biasa. Saya jadi punya judul baru ini. Buat tulis artikel Ramadan, santri lucu dalam perspektif PUI. Sangat menarik. Dan yang lebih menarik apa yang terjadi pada masa 1920-an berarti ya, antara 1920 sampai 1930 saya melihat itu. Di situ muncul misalkan istilah mu'allimin. Sebetulnya itu memang kalau kita lihat sejarah bahwa perkembangan quick school itu kan untuk umat Islam kayaknya starting point-nya dari Sumatera Barat. Masa itu Sumatera Barat yang oleh Haji Miskin dan Haji Rasul dan lain sebagainya, yang kemudian oleh Mahmud Yunus dikembangkan menjadi ada ya untuk memenuhi kebutuhan guru waktu itu, maka dibuatlah quick school atau mu'allimin, konsep mu'allimin. Di situ yang saya pernah ikuti dan dicoba, kemudian dengan lahirnya kalau kita buat panah, kira-kira saya mudah-mudahan tidak salah, bahwa dari Sumatera Barat itulah muncul modernisasi pendidikan keagamaan. Ketika lari ke Tebu Ireng, maka ada upaya modernisasi pada masa Mbah Ilyas dan Pak ayahandanya Abdurrahman Wahid itu, Pak siapa namanya? Wahid Hasim ya, Haji Wahid Hasim. Kemudian ketika ke Gontor, walaupun agak telat karena diproklamirkannya tahun 36, itu KMI dengan Kiai Imam Jarkasi dan Trimurti, yang semuanya, yang duanya itu kan alumni daripada Sumatera Barat ya. Kemudian ketika lari ke Jawa Barat, maka muncullah PUI di situ dengan juga konsep mu'allimin. Ketika lari, kita tarik lagi ke belakang, lari ke Sulawesi Selatan, maka di situ muncullah konsep Asadiyah kalau nggak salah. Pakai Asadiyah yang kemudian menjadi Darul Dakwah wal Irsyad, DDI-nya. Al-Irsyad ya? Bukan, DDI, Darul Dakwah wal Irsyad, bukan Al-Irsyad. Ya. Yang sampai sekarang juga sekolahnya dan pesantrennya menyebar untuk wilayah timur, ya, mulai dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu banyak berafiliasi ke DDI, Darul Dakwah wal Irsyad yang di Sulawesi itu. Saya melihat seperti itu kelihatannya perkembangannya, namun ada yang benang merah yang pada waktu itu ada semangat modernisasi pendidikan Islam. Betul. Secara bersamaan itu serentak. Jadi sebetulnya dari kalangan tradisionalis juga sudah mulai mencoba memodernisasi pendidikannya. Jadi awali dengan memasukkan pelajaran umum, kemudian juga memasukkan perpustakaan, ya, kemudian kitab-kitab yang tidak lagi putih, kemudian dengan ciri pengajaran bahasa Belanda dan lain sebagainya, yang secara ikonik untuk di Jawa Timur ya di Tebu Ireng itu.
yang kemudian Tebu Ireng membangun konsep madrasah yang kemudian juga oleh Pak Wahid Hasim dibawa menjadi konsep madrasah dalam negara kan, dalam Kementerian Pendidikan Kementerian Agama itu. Ini kita melihat bahwa di situ ada kesamaan pandangan untuk memodernisasi pendidikan, kemudian berperan lebih aktif di dalam kemasyarakatan dengan tidak mengisolir diri, tapi membuka diri. Kita tahu misalkan Tebu Ireng mulai membuka perpustakaan dan santrinya boleh membaca perpustakaan yang disiapkan hampir 1000 buku waktu itu, Kiai Haji Wahid Hasim. Nah, kemudian di organisasi-organisasi yang lain hampir senada ada upaya pergerakan-pergerakan perbaikan, modernisasi ya, dengan simbolisasinya ada klasikal, kemudian lebih terarah, terjadwal, dan lain sebagainya. Ini menarik Pak Madi. Betul. Karena sisi PU ini agak kurang tersosialisasi barangkali ya. baru tahun 2020 ya. Ini untungnya mungkin PUI mengangkat Pak Ahmadi jadi jadi sekjen, ini jadi terbongkar sampai di Sluit PO aja bisa saya cari betul itu. Kalau di Indonesia misalkan berbicara tentang Pancasila itu Yudi Latif menggali semua data-data, maka untuk di PUI mungkin Pak Ahmadi dan kawan-kawan menggali data-data keorganisasian. Ini sebuah mujahadah yang luar biasa. Kemudian ini konsep santri lucu ini barangkali yang perlu kita angkat ya untuk sekarang ini kita populerkan dan lebih diterjemahkan. Boleh saja misalkan ya dengan momen Ramadan ini bisa saja Pak Ahmadi menggagas santri lucu ini. Tapi saya lihat ada satu wawancara Pak Ahmadi yang intinya hampir sama dari UII justru ya, yang mencoba mengangkat santri lucu, konsep santri lucunya Mbah Halim. Iya. Ada ya? Iya, dia itu dari UII. Mungkin ada karena kan UII kan memang perguruan tinggi terbesar yang dibangun oleh tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu kan. Itu. Nah ini pertama dari segi namanya saja sudah lucu, maka kalau kita angkat menjadi isu dalam konteks kemodernan ini sangat bagus menurut saya. Minimal tajlibul andor ya, memalingkan pandangan orang gitu. Dari mohon maaf misalkan dari kesan santri kumuh secara faktual, kemudian berhijrah pada masa itu sudah terbentuk santri lucu secara konseptual ya. Ini menarik sekali. Saya ucapkan terima kasih ini atas informasinya. Barangkali ada tanggapan dari Pak Oyi. Pak Oyi kalau bicara sejarah dia langsung semangat biasanya. Ya juga. Oke. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Toha. Saya baru mendengar istilah santri lucu itu baru sekarang ini. Saya coba membaca bukunya siapa itu, yang buku dari orang Belanda bikin itu loh. Itu yang ya madrasah, sekolah madrasah dan kitab kuning itu kan enggak ada itu ya. Istilah santri Martin ya, Martin Mason itu. Bukan Martin, satu lagi itu loh. Sopo itu. Yang kiai yang dari kiai menjadi terkerandes itu siapa itu ya? Ya itulah. Dia kan tidak ada itu istilah santri lucu itu. Mulai kapan itu ya istilah santri lucu ini muncul gitu ya. Yang kedua, PUI ini kan organisasi massa Pak Ahmadi ya. Tapi saya lihat pesantren PUI ini kurang populer, kurang bombastis gitu. Nah, dari DPP-nya sendiri apakah tidak melakukan satu ekspansi dengan membentuk wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang mengharuskan pendirian perguruan atau pesantren model PUI ini? Makasih itu dulu Pak Ahmadi. Ya, jadi PUI ini begini Pak, sebetulnya PUI ini mengalami kemunduran total gitu ya pada masa Orde Baru.
selama 30 tahun itu hampir dikatakan PU itu tiarap. Jadi kerjanya dia itu kayak FPI lah gitu ya. Jadi kerjanya ngeritik dulu gitu. Makanya selalu dikejar-kejar gitu kan. Apalagi kali ya. Kayak Sulaimania. Sulaiman juga. Jadi memang sikap keras gitu kan. Terutama ketika ketika pemerintah menetapkan asas tunggal Pancasila itu. Itu habis tuh PUI itu. Pokoknya ormasnya udah habis dah gitu kan. PUI itu masih bisa bertahan, untung masih bertahan gitu ya, karena ada madrasah sama pesantren yang tersisa. Sementara ormasnya nggak jalan sama sekali, nggak jalan. Jadi bahkan waktu itu pemudanya berubah, bergerak gitu ya, dengan membentuk nama yang disebut GPI, Gerakan Pemuda Islam. Kemudian nanti bertransformasi menjadi GPI. Itu semuanya yang gerak ke anak-anak PUI itu Pak, anak-anak muda PUI yang di Menteng itu. Tapi dia berubah nama agar nanti PUI-nya tidak dibunuh langsung, istilahnya gitu ya kan. Nah, kemudian PUI ini masih bisa terus, saya sebut tadi bisa bertahan itu karena masih ada madrasah yang banyak sekali ya. Nah, pada masa Orde Baru juga salah satu organ PUI di mana di situ ada jaringan sekolah-sekolah PUI yang tergabung dalam namanya GUPI, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Indonesia itu. GUPI itu adalah PUI, Pak. GUPI itu. GUPI itu yang menjadi undertone-nya Golkar itu bukan ya? Iya, jadi itu begini ceritanya. GUPI itu waktu itu karena kepala-kepala sekolah ini kemudian wajib gitu ya, ikut Golkar gitu ya, ikut Golkar, diwajibkan ikut Golkar, maka mereka itu memisahkan diri dari PUI gitu kan. Jadi membuat ormas sendiri yang namanya GUPI itu. Sebetulnya itu yang membuat GUPI itu adalah Ki Ahmad Sanusi dari pendiri PUI yang dari Sukabumi. Jadi dalam sejarahnya ada itu catatan pada kongres keberapa gitu GUPI itu didirikan sebagai salah satu organ PUI, terus tahun berapa kira-kira kemudian dicaplok oleh Golkar sebagai salah satu organ pemenangan mereka gitu ya. Jadi begitulah. Nah, mereka ini karena banyakkan kepala-kepala sekolah gitu yang ada di GUPI itu, maka mereka ya udah bersatu membentuk yang ormas tersendiri sampai sekarang. Jadi sementara itu ormas PUI nggak jalan gitu ya. Akhirnya baru sekitar setelah reformasi ini PUI bisa kira-kira muncul kembali ya. PUI itu pindah-pindah tempat ya. Pertama memang pusatnya itu di Majalengka, kemudian sempat pindah ke Jakarta ya, terus ke Majalengka lagi. Nah, sekarang dibikin Jakarta sama Majalengka pusat kantornya itu. Nah, pesantren-pesantren PUI memang tidak terlalu banyak ya, karena itu tadi semula memang jaringan PUI lebih banyak di madrasah, yang jaringan bawah-bawahnya itu madrasah banyak sekali di Jawa Barat itu ribuan. Nah, tapi memang masalahnya itu tadi di kalangan PUI sendiri tidak punya istilahnya itu budaya pesantren, Pak. Itu tidak ada, kurang. Nah, Ki Abdul Halim sendiri meskipun dari pesantren-pesantren, kemudian mendirikan Santi Asromo, begitu pula Ki Ahmad Sanusi di Sukabumi juga punya pesantren gitu ya, besar gitu, di tengah kota ya sekarang itu. Jadi
tidak membuat pesantren-pesantren lagi pengkaderan yang bisa melahirkan santri-santri, pesantren-pesantren. Jadi kader-kadernya itu meskipun mereka memiliki tadi konsep muallimin gitu ya, muallimin yang disiapkan bukan untuk muallimin menjadi guru-guru di pesantren, menjadi ustaz-ustaz di pesantren, tapi menjadi guru-guru di madrasah-madrasah gitu ya. Nah, dalam perkembangannya madrasah-madrasah yang kita tahu semuanya kemudian dicaplok ya oleh pemerintah, dimasukkan ke sana itu sistem sanawiyah, sistem aliyah gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Sementara yang di kalangan NU yang tetap bertahan dengan secara kuat gitu ya dengan sistem pesantrennya itu adalah pesantren sendiri. Jadi tidak mau dimasuki dengan berbagai model jenis pendidikan yang lain. Meskipun pada belakangan juga masuk ke sana hanya karena budaya pesantren di lingkungan NU sudah sangat kuat, maka sangat sulit untuk berubah jadinya gitu ya. Namun belakangan ini alhamdulillah PUI sudah mulai menyadari kelemahannya itu. Jadi sekarang ini dikembangkan lagi beberapa pesantren yang jadi pesantren kader terutama, yaitu di Sukabumi itu sendiri sama yang di Majalengka. Majalengka ini ada dua Pak, yaitu di Santi Asromo sendiri, selain juga di Darul Ulum ya, Darul Ulum. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya ungkap. Di lingkungan PUI ini, selain di madrasah, baik di madrasah maupun pesantren, diperlakukan PTP ya. Jadi program terpadu pendidikan gitu ya. Jadi programnya PUI gitu ya, yang terpadu di dalam pendidikan. Jadi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dan pesantren itu sekaligus menjadi tempat pengkaderan bagi ormas PUI sendiri gitu, kira-kira begitu. Nah, pesantren-pesantren PUI selain yang memang di bawah atau dimiliki langsung oleh PUI seperti Santi Asromo, Darul Ulum maupun yang di Sukabumi itu juga kebanyakan misalnya di Yasti Sukabumi ya, Yasti, pesantren Yasti itu pesantren besar di Sukabumi juga, itu dimiliki oleh yayasan Pak. Jadi kita sekarang untuk mengembangkan kader-kader itu masih mengandalkan pada pesantren yang langsung berada di bawah koordinasi langsung atau dimiliki tanda petik oleh PUI. Begitu Pak. Ya, Pak Madi, saya lanjutkan. Kalau terhadap munculnya Undang-Undang Pesantren tahun 2019 ini, santri Asromo sendiri itu, Santi Asromo itu menggunakan kurikulum yang mandiri atau masih menggunakan kurikulum madrasah atau sekolah? Nah, kalau yang kita kenal sekarang itu kan muadalah gitu. Nah, Santi Asromo itu menggunakan kurikulum muadalah atau masih menggunakan madrasah dan model sekolah? Masih madrasah model sekolah Pak. Oh gitu ya. Jadi masih dibikin sendiri, dia gabungan. Gabung. Belum berani. Sudah saya sebut beberapa kali ya untuk ngajak mereka itu. Memang kita perlu nanti meyakinkan kawan-kawan ini untuk bagaimana gabung ke muadalah ya, ke muadalah. Saya sudah berkali-kali ke sana, terus saya jelaskan arti apa muadalah itu ya kan, seterusnya gitu kan. Dan di Multaqo Ulama juga saya jelaskan tentang pesantren muadalah ini, ada tahun lalu diadakan ya. Jadi memang kita masih harus memperkenalkan ini. Banyak sekali kawan-kawan selain di PUI sendiri, di luar PUI juga banyak yang belum paham tentang muadalah. Ya udah, nanti Pak Tata kita harus sana ini. Iya. Iya Pak Tata. Halo Pak Tata. Ya tugas tuh harus memperkenalkan sosialisasi muadalah. Karena kalau saya lihat tadi itu ya, model Santi Asromo itu tidak akan bisa terbangun dengan sempurna
manakala dia tidak independen. Selama masih mengikuti Kemenak atau Kemendikbud dengan kurikulum sekolah, kurikulum madrasah akan sulit itu diwujudkan. Iya. Mereka saya kira sangat siap ya. Maksud saya gini, kalau kawan-kawan ini berhasil kita yakinkan gitu ya, dan kita bantulah pengurusan izin apa istilahnya ya, izin muadalahnya itu akan banyak ya. Pesantren-pesantren ini akan masuk ke muadalah. Jadi mungkin kita bantulah bagaimana pesantren-pesantren yang belum tahu itu agar dikasih tahu gitu ya, gitu kan. Gitu. Tapi yang sudah tahu kadang-kadang masih baju mundur gitu kan ya, menyiapkan naskahnya, dokumennya dan sebagainya gitu kan. Jadi mungkin nanti di P2I ini perlu ada bidang apa, bidang penyiapan dokumen. Oh, nanti kan itu sama ya, dokumennya hampir sama kan ya. Dokumen saya baru terima surat itu Pak Tata dari Kemenak itu. Kan ada beberapa pesantren yang sudah keluar izin muadalah dan juga Mahat Ali serta Madrasah Diniyah. Alhamdulillah ini Mahat Ali Batu Ceper masuk gitu. Alhamdulillah. Ya, tadi saya juga baru dapat itu infonya. Ya, beberapa pesantren banyak juga dari Riau, dari Cirebon, dari mana masuk muadalah. Ya. Ya. Ini Pak Ahmadi dari saya. Saya melihat, nah tadi disebut ada Yasti ya. Yasti itu kan sebetulnya yang melahirkan Pak Profesor Dr. Ahmad Hidayat, Hidayat itu kan pakarnya bahasa Arab, itu kan alumni Yasti dan memang juga ya aktivis Yasti juga. Dan hampir alumni Yasti itu kan banyak yang ke UIN Jakarta ya. Dan kemudian mereka kembali ke kampung. Saya melihat Yasti memang belum mengarah kepada pesantren ya. Sementara ini baru sanawiyah, aliyah dan ya sanawiyah, aliyah, kemudian membuka SMK juga kalau nggak salah. Kemudian tapi sekarang gitu ada di dekat Yasti itu ya personilnya mencoba juga sedang memulai menghimpun, ada santri ya. Ada santrinya ya, walaupun masih sedikit dalam tahap rintisan. Cuman yang tadi yang dibuat oleh Pak Ahmad Sanusi itu pesantren Gunung Puyuh yang besar itu dengan ya kemudian sampai kepada perguruan tingginya Samsul Ulum, dan sekarang sudah ada S2-nya itu di Samsul Ulum itu. Ya, yang menjadi, karena dia berada di pusat kota ya, yang menjadi center pesantren di Sukabumi kan selain Gunung Puyuh itu ada Al-Masturiah ya yang di Cisarua. Cuman yang ingin saya ketahui ya, selain mereka menyelenggarakan pendidikan formal, tapi saya kira ada pengajian kitab kuningnya itu mungkin ya ingin kita tahu. Jadi misalkan gini, ketika katakanlah konsep Santi Asromo mau dibawa, mau dikembangkan ya, karena basis madrasah baik sanawiyah maupun aliyah itu kalau Jawa Barat memang kalau yang swasta rata-rata PUI ya. Seperti di kampung saya juga di Ciawi Gebang juga PUI kan, kemudian MI dan ya MI, kemudian sanawiyah itu mereka banyak pegang MI, kemudian paling ke sanawiyah, aliyah agak jarang karena waktu aliyahnya muncul banyak penegrian itu ya. Untungnya kalau yang di daerah saya ketika dibuat aliyah awalnya PUI, tapi kemudian ujungnya dimankan juga, dinegrikan. Tergantung pada pengelolanya ya. Artinya gini, bahwa pada masa sekarang katakanlah Nahdlatul Saniyah dari PUI itu kan bisa saja menjajakan konsep Santri Asromo kepada madrasah-madrasah yang sudah ada untuk kemudian diboardingkan dalam bentuk Santri Asromo. Tentu saja
ini bisa bergerak melalui wilayah-wilayah ya, dari pimpinan-pimpinan wilayahnya. Artinya harus ada pengembangan di sini biar ada kekayaan pesantren dari segi kultur bisa terwujud, karena ketika Mbak Halim itu mencoba membuat santri asromo, artinya kan tidak saja hanya untuk wilayah Majalengka, tapi dia juga tentu secara konseptual ingin itu menjadi satu bentuk atau salah satu model daripada pesantren yang digagasnya. Yang tentu saja kalau kita tarik lagi kepada konsep mu'alimin tadi ya, ada konsep mu'alimin. Nah sekarang barangkali yang perlu dikembangkan adalah bagaimana santri asromo itu ini menarik dan bisa menjadi wilayah dengan yang basic madrasah tadi bisa dikembangkan kepada santri asromo ini untuk ke depan, untuk sehingga pada gilirannya sama-sama membangun pesantren atau mendesain pesantren ke depan dari berbagai model, dari berbagai ya santri lucu tadi dengan pendekatan santri lucu tadi, sehingga ketika orang berpikir pesantren, dia akan secara primordial akan kembali misalkan orang yang punya background PUI, maka dia akan memilih santri asromo gitu. Tapi yang backgroundnya organisasi yang lain akan memilih model pesantren yang lain. Kalau yang organisasi yang tidak terikat dengan primordialisme misalkan akan memilih model gontor dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Pak Ahmadi. Ada nggak pemikiran-pemikiran ke arah sana sehingga konsep santri asromo itu bisa betul-betul menegara ya, mengindonesia gitu. Ya. Mudah-mudahan sih teman-teman dari PUI juga ada yang menyimak. Tadi saya share juga sama ketua Muhammadiyah PUI-nya itu siapa? Itu kan orang Ciawi itu. Kang Asep. Iya. Oh. Iya, gitu Pak Ahmadi. Iya. Iya, saya kira itu juga harapan kita ya. Saya sendiri sudah berkali-kali ya mempromokan bagaimana pesantren di PUI ini harus mendapat perhatian lebih ya. Alhamdulillah perhatian itu terutama sekarang diberikan bukan ke santri asromo, malah ngambilnya malah ke Darul Ulum yang di kota Majalengka. Mungkin karena begini, secara kultural santri asromo sendiri sudah berkembang gitu kan ya, dari sisi konten maupun istilahnya itu tradisi gitu. Jadi sementara itu juga tempatnya cukup jauh gitu di sana. Nah, kawan-kawan ingin mengembangkan yang di tengah kota Darul Ulum itu, yang nanti mengembangkan dengan konsep pesantren yang istilahnya itu tadi PTP gitu ya. Jadi program terpadu pendidikan, di mana program-program PUI dengan istilah samaniyah gitu kan, dengan delapan istilahnya itu ingin bisa digabungkan ke dalam program pendidikan. Konsepnya sudah cukup matang saya lihat gitu ya, tinggal sekarang pelan-pelan mulai dilaksanakan. Saya kira nanti selain nanti di asromo yang akan berkembang itu mungkin nanti yang dari Darul Ulum Darul Ulum yang di tengah kota itu. Jadi kita lihat nanti kedua-duanya mana yang bagus. Tapi kalau dari sisi pengembangan ke depan sangat terbuka, karena Jawa Barat sendiri kan gubernur sekarang juga sangat perhatian sama pesantren gitu ya. Wakil gubernurnya Kiai malah gitu kan, iya kan, Pak Kiai itu. Memang kalau Yasti itu didorong mulai tahun 2017 itu untuk mulai bangun pesantren yang Yasti ya. Jadi baru berapa tahun ini, baru 4 tahunan ya.
sudah jalan di sana itu, yang Yasti. Jadi sudah ada pesantrennya dan didukung penuh waktu itu oleh Aher, masih kebetulan masih gubernur, jadi bantuan-bantuan lumayan bagus gitu ya diberikan ke Yasti, ke daerahnya. Aher sendiri kan memang orang Sukabumi asalnya gitu, jadi perhatiannya diberikan. Di PU ini agak Pak Oyek, jadi kalau kita di PU ini ada PUI yang kalau kita sebut PUI itu PUI mana? Nanti ditanya begitu Pak Oyek. Oh gitu. Ada PUI Majalengka, oh kamu PUI Majalengka ya gitu kan. Oh, kamu PUI Sukabumi ya gitu kan, gitu. Ada gitunya juga gitu kan. Jadi tapi ini Pak Fadi, mohon maaf saya potong. Jadi saya melihat ya penyebaran PU itu juga dengan perjodohan juga. Oh iya betul. Jadi saya pernah menemukan kepala MI yang di Kuningan ini di Cilimus itu ternyata dia connectingnya ke Cisaat, ke Yasti gitu. Kemudian di sini dia pegang sana MI PUI. Karena kalau di sini yang banyak MI Pak. Betul. MI PUI. Jadi ya artinya pioner MI untuk di wilayah-wilayah Kuningan itu ya dari PUI kalau menurut saya tidak ya itu kebanyakan. Selain itu nanti yang berdiri sendiri dengan yayasan atau juga yang kemudian yang dari masyarakat biasanya didirikan kemudian dinegrikan oleh pemerintah, biasanya seperti itu. Jadi saya melihat hubungannya itu kayak Kuningan Sukabumi itu hubungan perjodohan juga itu. Betul. Halo, ikut Nama Pak Lendin. Tuh. Oke. Terima kasih. Saya tidak pakai kamera ya, Ustaz. Masih saya ini. Ada beberapa hal yang mendapat apresiasi. Tadi PUI itu ada mazhab Majalengka, kemudian ada mazhab mana Pak Ahmadi tadi? Ada Sukabumi. Nah, pertanyaan saya sebelum masuk ke situ, PUI itu orientasinya adalah mendidik calon-calon mu'alimin. Mu'alimin yang disampaikan itu adalah mu'alimin yang ada di madrasah. Sementara visinya itu dari awal berdirinya tahun 1917 sampai 1931. Bentuknya itu kan tadi Kiai Tata menyebut adalah santri lucu, santri kreatif. Santri kreatif itu adalah santri yang terampil lah maksudnya. Maksud saya kesinambungan ketika orang sudah lulus dari PUI kan harus ada lahan. Kalau istilah di Gontor itu ada pondok cabang, pondok alumni. Nah, lulusan dari PUI ini mau diterjunkan ke madrasah mana? Sementara proses pendidikannya adalah bukan madrasah, tadi kan SMP ya. Namun demikian, kalau saya baca di bukunya Mahmud Yunus, baik di Sejarah Pendidikan Indonesia (SPI) maupun di Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, ada SPI, ada SPII, kemudian di bukunya Hasbalah itu dijelaskan memang PUI itu mempunyai nilai yang unik. Maka pertanyaan saya, Pak Ahmadi, Mbah Halim itu backgroundnya pernah mondok di Ciwedus, di Boros, dan di Kedunguni, Pekajangan. Beliau bisa memformat, mendesain pesantren yang tampil beda dengan pesantren pada zamannya, sudah mengenal istilah modernisasi pendidikan. Namun demikian, sayangnya generasi pasca Mbah Halim tidak ada kader handal unggul yang bisa dianut. Oleh karena itu kontinuitasnya PUI tidak begitu menggema, tidak begitu populis di Indonesia. Namun demikian, ini mempunyai karakteristik yang unik. Oleh karena itu, mohon maaf, elaborasi
kalau tawaran dari Kiai Kholik tidak ikut muadalah, itu nanti nasibnya akan sama di pesantren Giri Kusumo di Meranggen. Di Meranggen itu ada pesantren Giri Kusumo yang tidak ikut program pemerintah, tetapi di situ ada tokoh harismatis, yaitu Mbah Munif, adiknya Ustadz Nadib yang dulu moncer di Provinsi Jawa Tengah lewat PKB, sehingga support dana yang tidak kelihatan itu bisa lancar. Nah, kalau PUI itu tidak ikut muadalah, memang tidak akan bisa, bahasanya Mbak ini itu tidak bisa cetar membahana, tidak bisa booming. Karena apa? Sepertinya PUI itu tertutup, Ustadz Ahmadi. Apakah betul seperti itu? Kemudian yang lebih menarik lagi, ternyata konsep pesantren yang ada di PUI pada awal berkembangnya itu ada faktor afinitas dengan Gontor. Saya tadi sekilas menyimak Pak Ahmadi, tidak ada model Sorogan, tidak ada model Bandungan. Sistemnya adalah sistem asrama, tapi asrama yang modern. Nah, oleh karena itu, ciri khas PUI itu sebenarnya larinya mau kemana tuh Ustaz? Ini tidak ke pemerintah, tetapi mempunyai apa namanya identitas indigenous tentang PUI, tapi tidak lama-lama tidak jelas. Saya kira ini dulu tambahan tadi Pak Oyek, yang buku pergeseran Kiai ke Dr. Andes itu tulisannya Karel Steenbrink. Itu bukunya pesantren, madrasah dan sekolah. Itu hasil dari disertasi itu. Saya kira itu dulu, terima kasih. Ada yang lain barangkali Pak Imam Khadri dari Matlabul Ulum, barangkali Orun Rembuk, silakan. Ini pernah nyalek juga nih. Pak Khadri, are you ready? Silakan Pak Khadri, silakan. Nah, yang lain barangkali Pak Ahmadi mau menanggapi. Ini Pak Ahmadinya kok malah out. Halo Pak Ahmadi. Ternyata kita perlu bertandang ke Majalengka dan Sukabumi ini. Siap. Banyak sekali agendanya nih, COVID-nya harus segera berhenti. Iya. Diganti kopi. Ya kopi itu mantep itu. Iya. Iya, tadi mulai kapan itu Pak Ahmadi munculnya istilah santri lucu itu? Nah, kalau tadi di bukunya Karel itu emang saya lihat kok belum ada istilah santri lucu itu. Iya, mungkin dia terbatas penelitiannya kali. Kalau saya lihat ada di yang terakhir nih, ada di wawancaranya UII, di websitenya UII itu. Artinya UII memang ingin menggali juga pilar-pilar daripada pergerakan yang bisa melahirkan UII mungkin. Kalau saya lihat seperti di Sukabumi itu kan Gunung Puyuh itu modelnya ya sebetulnya pesantren
dengan pengajian kitab kuning juga, dengan Salafiyah juga. Tapi sekarang sudah sudah perguruan tinggi lah, sudah bagus. Dan posisinya strategis. Sebelum ke tempatnya Hafid itu kan kanan jalan. Gunung Puyuh ya. Iya, jadi sebelum ke Hafid atau ya, Hayatan Thayyibah. Hayatan Thayyibah itu kan pas melewati itu dulu, melewati Gunung Puyuh dulu. Ini Cak At nih, siapa nih? Silakan, barangkali mau run rembuk. Oh, At ini Ahmadi Toha toh. Dasar. Ini saya pindah ke HP barusan, laptopnya hang. Oh iya. Ya itu tadi ada, ini barangkali mau ditanggapi dari Pak Jainuddin tadi, silakan Pak Ahmadi. Ya betul itu, Ustaz Jainuddin. Memang PU itu harus didorong ya, kita bantulah dorong, karena PU ini selama ini bukan tertutup ya, PU itu juga menerima kok orang seperti saya itu kan. Saya kan bukan dari Jawa Barat, saya kan orang Jawa Timur gitu ya. Jadi tidak tertutup sebetulnya PU itu. Bahkan sekarang lebih terbuka lagi karena sudah menerima dari berbagai kalangan ya. Jadi dan banyak sekali tokoh-tokohnya PUI itu. Hanya saja memang mungkin dari sisi koordinasian perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga selama ini meskipun misalnya ya Kang Aher itu jadi gubernur di Jawa Barat gitu ya, selama 2 periode malah gitu kan ya, itu Kang Aher itu dari sisi bantuannya ke PUI itu ya boleh dihitung gitu loh. Jadi tidak seperti ketika misalnya ada kawan dari NU gitu jadi pimpinan, jadi apa gitu kan ya, bantuannya itu luar biasa gitu kan ya, total ya kan ya. Memang Aher itu ketika menjadi gubernur di Jawa Barat itu sangat sangat ingin istilahnya itu berlaku seimbang ya, berlaku seimbang dalam artian dalam memberi perlakuan kepada kawan-kawan ormas yang lain. Jadi yang diperhatikan bukan hanya PUI gitu ya, jadi semua ormas ya. Kadang-kadang Aher itu memberi bantuan yang bahkan lebih besar gitu ya dari apa yang diperuntukkan bagi PUI. Jadi kadang-kadang kawan-kawan PUI memprotes, Aher gimana sih gitu kan ya, gitu ya gitu. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang dia kan gubernur untuk Jawa Barat, bukan hanya PUI gitu ya. Nah, kita sering ketemu dengan Aher itu ketika jadi gubernur, tapi jarang sekali kita jarang sekali kita bicara soal bantuan-bantuan yang nanti kira-kira akan jadi masalah gitu ya, akan jadi masalah. Jadi Aher itu sangat takut dengan pengalaman yang ada di PKS ya kan ya, di PKS di mana beberapa kawannya itu kemudian tersangkut korupsi begitu kira-kira ya kan ya. Ustaz Aher itu bahkan sering setiap minggu bahkan setiap minggu dia itu mengganti nomor HP. Jadi HP-nya pun bahkan dibuang, takut terkena KPK. Jadi begitulah. Kalau dari sisi ajaran, PUI ini sangat dekat dengan NU. Hanya saja
di apa namanya di PUI tidak mutlak gitu. Jadi siapapun boleh menganut mazhab apa dan sebagainya gitu ya, asalkan secara rasional bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu di PUI ini dijaga betul apa yang disebut persatuan itu tadi, tidak menerima satu pendapat secara mutlak gitu kan ya. Tapi kalau dia sudah menganut apa yang dianggap benar itu, misalnya mengambil kitab apa untuk diajarkan di sekolahnya, di madrasahnya, atau di pesantrennya, ya silakan aja, gitu, asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Atau mengambil prinsip fikih yang mana, gitu kan ya, yang dijalankan, silakan aja, gitu. Tidak kita persoalkan sejak dari dulu, dan sikap seperti ini yang diajarkan oleh Mbah Halim sama sama Kiai Sanusi di Sukabumi. Jadi kawan-kawan dulu sangat toleran lah istilahnya gitu ya di antara sesamanya gitu untuk, dan bahkan di kalangan PUI ini kan juga banyak sekali macam-macam orang partainya itu. Hampir semua orang partai ada di Sukabumi, di PUI kira-kira gitu. Jadi dulu malah memang banyak ya partai-partai dari P3 ya semasa masih Orde Baru itu. Tapi sekarang banyak sekali dari macam-macam partai, Golkar, dari P3, dari PKB ada, dari bahkan PDI ada tuh Pak. Jadi ketua ketua PUI Majalengka itu orang PDI, orang PUI tapi gitu kan. Dia PDI dia. Bupati ya, bupatinya itu. Jadi ya udahlah kita terima berbagai perbedaan pendapat itu sedemikian rupa gitu ya, dan itu sudah tidak dipersoalkan di PUI. Meskipun tetap kita pertahankan apa yang disebut dengan mana akidah yang benar, mana yang akidah yang salah, tetap kita coba luruskan melalui konsep-konsep islah itu. Islah di PUI itu meskipun dijalankan tidak secara frontal seperti dilakukan oleh kawan-kawan di FPI gitu ya, tapi islah itu sendiri dicoba dilakukan dengan cara persuasif gitu ya, dengan cara persuasif. Nah ini memang satu prinsip yang bagus ya di antara ormas-ormas yang ada. Salah satunya yang bagus gitu ya, suasananya enak, bagus, tidak ada perbedaan pendapat yang terlalu muskil untuk diasasi. Nah ini bagus juga diterapkan di lingkungan pendidikan PUI termasuk di pesantrennya tadi itu. Nah tentang kemajuan ke depan, saya kira usul-usulan tadi dari Ustaz Oye, Pak Kiai Oye, Pak Tata dan Pak Kiai Zainuddin tadi saya kira cukup bagus ya. Nanti rekamannya kita kan ada di YouTube nih, jadi nanti link YouTube-nya kita kasih ke PUI biar dilihat juga oleh kawan-kawan PUI yang lain, kira-kira begitu. Iya. Itu saya. Ahmadi, saya melihat bahwa apa yang perlu dilakukan PUI sekarang, saya pikir kalau ya, kalau segi organisasi kan sudah halo. Ya. Kalau segi organisasi kan sudah bagus lah ya, artinya sudah tertata di setiap wilayah kabupaten ada dan lain sebagainya. Tinggal barangkali ke depan PUI tinggal berpikir untuk mengembangkan atau memelihara madrasah-madrasah yang ada, itu kemudian ditingkatkan menjadi apakah mau bentuk santri asromo atau darul ulum atau apapun namanya, tapi berkembang menjadi pesantren. Memang kalau dari segi kultur kajian saya melihat ya betul, itu sebenarnya pernyataan yang saya tunggu-tunggu, lebih dekat kepada kultur NU ya dari segi kajiannya. Tapi mungkin nanti ada bisa ketemu nanti ke depannya pengembangan metodologi dengan sistem pendidikannya itu. Jadi apa yang harus dilakukan PUI ke depan, mengembangkan aset yang ada. Madrasah-madrasah itu menjadi lebih, tidak hanya sekedar madrasah, tapi juga menjadi pesantren. Itu berangkat dari saya. Ada yang lain, kawan-kawan sekalian? Kalau sudah tidak ada, saya pikir kita bisa cukupkan ya Pak Ahmadi ya. Oke.
Apa masih ada dari Pak Ahmadi? Oh iya, tadi yang ada PUI Sukabumi ya sama Majalengka itu. Jadi kalau Majalengka itu lebih banyak ke pergerakan, Pak. Jadi apa namanya, aktivis gitu. Karena memang Mbah Halim ini dikenal sebagai orang yang aktivis, bahkan sejak konon masih ketika sudah begitu pulang dari Mekah tahun 1911 tuh, beliau sudah langsung bergabung dengan Serikat Islam ya, Serikat Islam itu. Nah, sementara yang di Sukabumi lebih kuat di kajiannya. Kayak Ajengan Ahmad Sanusi itu terkenal dengan karya-karya tulisnya ya. Ada terjemah Al-Quran bahasa Sunda. Iya. Tafsirnya aja dia punya 3 jenis tafsir itu. Ini tafsir. Tamsyatul Muslimin. Terus untuk yang dalam bahasa Indonesia ini ditulis terjemahnya itu tafsirnya dalam bahasa Latin dan diterbitkan setiap bulan sampai berapa juz ya, saya nggak hafal betul. Jadi semacam jurnal gitu dibikin, tapi kontennya isinya semua tafsir Tamsyatul Muslimin itu, dan dicetak sendiri dan diedarkan ke seluruh Indonesia itu. Ke Palembang pelanggannya, ada Riau, ada ke Sulawesi dan sebagainya itu. Pada zamannya itu luar biasa. Gitu. Saya ngebayangin nyetak kemudian bisa beredar di seluruh Indonesia gitu kan. Terus ada tafsirnya yang kemudian menjadi nama masjid ya, Masjid Raudatul Raudatul Irfan gitu ya, Raudatul Irfan itu nama tafsirnya itu, nama tafsir Kiai Ahmad Sanusi yang ditulis dalam bahasa Sunda, total 30 juz dan ditulis dalam huruf pegon gitu ya, pegon bahasa Arab. Dan itu sampai sekarang masih jadi bahan kajian di lingkungan PUI, Madrasah PUI, pesantrennya masih baca kitab ini. Kemudian pengajian kitab-kitab juga berlangsung ya. Sekarang bahkan dilakukan secara online melalui channel YouTube maupun melalui Zoom. Hampir tiap subuh ya sekarang ke Ahmad Heriawan itu sekarang ada pengajian takrib ya, kitab takrib itu hampir tiap hari itu. Jadi begitu. Begitulah. Jadi sebetulnya PUI itu, kalau PUI di daerah Majalengka ini memang dekat sekali sama NU, kuat sekali NU-nya itu. Oke, Pak Ahmadi, nambahin sedikit Pak Ahmadi. Oke. Boleh Pak Matur. Sebenarnya nilai uniknya PUI sesuai dengan jargonnya adalah santri lucu. Lucu itu kan terampil. Di era 4.0 sekarang ini apa? Kemudian apakah tadi dua kubu tidak sebaiknya tarik garis diagonal sehingga visinya itu jelas? Ujung-ujungnya akan ada namanya proses empowering menuju perguruan tinggi. Mungkin jenisnya sekolah tinggi, kayak di Al-Anwar punya almarhum Mbah Maimun Zubair. Sekarang ini kan trennya bukan di Ma'had Ali, tapi justru di sekolah tinggi agama Islam Al-Anwar yang disingkat STAI Mafat. Kemudian di Kajen itu punya Mbah Sahal Mahfud yang lagi ngetren itu basicnya pesantren, kemudian dikembangkan menjadi sekolah tinggi STAI Mafat. Sekolah tinggi Matoliul Falak itu sudah booming itu. Unsik juga? Ya, Unsik Wonosobo Pak. Okay. Wonosobo itu kan backgroundnya bukan pesantren, bukan toko, tapi lembaga pendidikan Quran. Saya kira itu Pak Ahmad. Ya, Ahmad juga, Supron. Ya kebetulan PU juga sejak beberapa tahun lalu sudah punya universitas juga, Universitas Halim Sanusi di Bandung ya. Selain ada beberapa perguruan tinggi,
Tapi memang pesantrennya masih belum dikembangkan. Ada yang perguruan tinggi yang sudah mengembangkan pesantrennya, yang di Bandung sama yang di Majalengka itu. Ada sekolah tinggi yang di Majalengka itu. Jadi sebagian mahasiswanya itu nyantri juga sudah Pak, sebagian. Itu Pak Ge. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ahmadi, terima kasih Pak Zainuddin. Sekarang sudah mulai terbuka kelihatannya Pak Zainuddin dengan masukan-masukannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat ke depan. Ya, saya pikir diskusi kita sangat bagus dan sangat informatif ya, informatif juga konstruktif ke depan. Walaupun peserta cuma 5 atau 6 orang timbul menghilang ini, tapi tidak mengurangi meaning ya, daripada diskusi kita. Terima kasih Pak Ahmadi atas mujahadahnya, terima kasih atas semuanya, dan mungkin kita bisa akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Yang akan datang siapa ya? Hari Ahad itu Pak Rozin, Ketua RMI. Oh ya. Ya, tapi nggak tahu ini kok belum ada konfirmasi. Bisa tahu enggaknya? Oke, hari Ahad ya. Ya, hari Ahad. Kalau nggak bisa terus siapa nantinya? Ada. Tadi kita balik ke dakwah konvensional ke digital aja. Oh, Ibnu tadi. Gimana Pak Tata gitu? Siapa yang hubungi Pak Ahmadi dong? boleh. Pak Ahmadi hubungi Pak Ibnu ya. Pak Ibnu ya. Ya, kalau Jadi judulnya apa? dakwah Tadi. dakwah dari konvensional menuju digital. Iya, menurut Ya. dakwah dari konvensional menuju digital. Oh, ini ada nih Pak Kita ada nih kiriman dari Pak Aceng ya. Ya. Pak Aceng Depok. Jadi tempo hari itu Pak Aceng minta ke saya bikin proposal. Judulnya pembelajaran online pesantren Mu'adalah. Pembelajaran online pesantren Mu'adalah. Ini barusan dia kirim, mohon bahan dapat dipresentasikan tanggal 27-28 di Orchard Jakarta. Gitu. Bagus kalau, itu. Kalau Pak kita tahu, bagus ini. Boleh. Gimana cara kerjanya? Ya nanti gini, kita bareng-bareng aja kan. Yang penting ini bisa jadi kerjaan yang bagus. Jadi gini, idenya kita ya ke waktu itu, maksud hanya sekolah-sekolah saja yang punya bahan-bahan online, kira-kira gitu kan? Ya. Jadi bisa nggak kita di pesantren ini punya gitu kan? Jangan itulah, jangan hanya di sekolah-sekolah itu, ya kan? Ini udah maju sekolahnya, yang lain-lain maju, ya kan? Pembelajaran online sekarang kan sudah jalan di mana-mana, gitu kan? Coba aja bikin proposalnya, tapi sekarang untuk tahap awal, aja dulu ya. Jadi materinya itu bahan-bahan yang materi untuk pelajaran umum aja dulu, kata dia gitu kan? boleh, tapi ini ya, multi-years ya gitu bilang. Pak Aceng ada lagi. Wujudnya kapan? Tanggal 27. 27 ya. Oh, di sini saya nggak bisa. Saya ada acara kalau tanggal itu. Tapi nanti Pak Ahmadi kan bisa misalkan menyampaikan ke Pak Aceng, gimana kalau misalkan kita nanti bareng-bareng kita susun kayak dulu gitulah. Maunya begitu dia itu. Jadi nanti maunya bareng-bareng ya kan ya. Kemarin ya karena waktu itu ketemunya baru sama saya gitu kan ya, dan rasanya Pak Aceng ini dalam tanda petik masih merasa nggak enak gitu kan, merasa belum didukung gitu. Ya, karena beberapa idenya kadang dia sangat kritis. Beliau selalu menyajikan antitesa ya. Kalau yang saya amati gitu, sehingga kawan-kawan kadang-kadang merasa tidak mendukung. Betul gitu. Jadi waktu itu kan
berapa kali saya ketemu. Yang pertama gitu, setelah tidak bertemu sekian tahun gitu kan, saya bertemu pertama itu di kantornya itu Pak Aceng. Saya coba ke Pak Aceng nih, udah lama gak ketemu. Sini katanya. Tahu-tahu di kantornya itu Pak Getata sudah ada 2-3 orang ya kan, yang presentasi apa? Presentasi pengadaan semacam asesmen akhir muadalah salafiyah. Jadi kawan-kawan muadalah salafiyah ini sepakat untuk membuat semacam siapa yang mau gitu kan ya, untuk mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat masing-masing tapi secara online lah gitu kira kan ya. Nah, katanya maksudnya itu untuk mengukur tingkat kualitas dari masing-masing pesantren. Jadi apa sih kekuatan dari pesantren ini, apakah di bahasa Arabnya atau di fikihnya atau di apanya dan sebagainya gitu kan, ingin mengukur gitu kan. Nah, jadi tapi ya yang bikin daftar pertanyaannya itu, jadi bentuknya ujian multiple choice gitu kan. Tapi bukan ujian, hanya tes gitu loh. Hanya tes saja, asesmen untuk tahu bagaimana sih anak-anak kelas akhir itu kapasitasnya seperti apa gitu kan ya. Nah, waktu itu dia bilang sama saya, gimana ya kalau di muadalah muallimin, kata dia gitu kan. Saya bilang, di muallimin mana ada ujian pakai saya bilang multiple choice, nggak ada, saya bilang gitu kan. Iya. Makanya kemarin saya mengajukan judul HOTS. HOTS itu sebetulnya dalam rangka rasionalisasi daripada baik asesmen maupun semacam tes gitu ya, yang kita ingin menggali ada nggak HOTS itu di dalam pembelajaran pesantren. Jadi high order thinking skill itu muncul nggak dalam berbagai kegiatan yang ada di pesantren, dan saya pikir itu banyak sekali. Kenapa kita mesti bangun seperti itu untuk menghindari ya tadi ide-ide misalkan dibuat asesmen dengan dalih untuk mengetahui kapasitas daripada santri akhir dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu HOTS analisisnya dari semua kegiatan yang di pesantren, saya pikir nanti akan terbuka Pak Ahmadi, bahwa asesmen yang sudah dilakukan di pesantren itu misalkan sejalan dengan prinsip high order thinking skill, dan itu kita banyak Pak Ahmadi. Misalkan satu sisi saja bagaimana dramatisasi misalkan, ini Pak Ahmadi kalau dramatisasi. Ya. Nah, dramatisasi dari materi itu kan mereka banyak disajikan dalam lomba drama antar kelas, kemudian itu menurut saya high thinking skill sekali. Di situ ada kemampuan menganalisis, kemampuan mengkonstruksi pesan, kemudian kemampuan menyajikan, bahkan jadi ada langkah-langkah seperti creative thinking, kemudian analisis dan koordinasi kolaborasi. Kolaborasi itu sudah betul-betul wujud. Nah, tugas kita, mimpi saya itu adalah bagaimana kita mampu menyajikan HOTS sebagai pisau analisis dalam pendidikan pesantren, sehingga kepercayaan terhadap pesantren itu tidak dipandang sebagai lembaga yang asal-asalan, tapi sebetulnya dia sudah secara sistematis membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Betul. Antum bisa melihat sendirilah, sekarang dari segi mufrodat saja, itu kan anak-anak kreatif thinkingnya luar biasa, seperti menuliskan mufrodat harian ama sunduk ini ditempelin, itu kan aktivitas yang tidak dicekokin orang ya. Dan itu tidak masuk asesmen ya. Iya, kemudian juga misalkan mapping, brain mapping misalkan. Itu kan kalau Ustadz mengajar, lu bikin holasoh. Ya, mind map.
Iya, mind mapnya itu. Sampai Kholasatul Nurul Yakin yang sudah sedemikian padat masih diholasor juga oleh Ustaz Oyik. Jadi Kholasatul Kholasoh. Iya, jadi mapping idenya tuh ada di situ. Jadi sketching, kemampuan skimmingnya juga muncul. Cuman tidak ada yang membahasakan, Pak Ahmadi. Jadi maksud saya, ya kalau Pak Aceng memang, ya mohon maaf, memang ya beliau dengan cara pandang seperti itu, ya maklum, karena kan ngetren ya, dalam hal pendidikan ngetren. Tapi kita dengan tujuan yang sama, lebih baik kita mengkaji dari segi hotsnya, sehingga itu terkomunikasikan. Apalagi setelah undang-undang pesantren ini kan kita harus harus kita pagari sekelilingnya dengan ketentuan-ketentuan atau pernyataan-pernyataan atau hasil-hasil pengamatan, ya, untuk tidak dikatakan penelitian, pengamatan terhadap aktivitas pesantren menjadi sebuah dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu Pak Ahmadi. Nah, ini jadi nanti malah hilang semua, dan itu resistensinya tinggi. Seperti asesmen siapa itu? Tawarkan tuh ditolak betul itu. Ya. Karena kan itu hasil kajian UIN sebetulnya ya. UIN Jakarta kemudian ingin mengkaji, akhirnya kesimpulannya menawarkan supaya muadalah juga mengikuti asesmen seperti itu, seperti dilakukan di PDF dengan asumsi. Nah, ini dia asumsinya yang tidak menarik. Dengan asumsi bahwa apa yang terjadi selama antara ini sangat rendah, sementara kan kita punya asumsi lain, justru berlawanan. Ya, walaupun berdasarkan pada asumsi, tapi kan realitanya bisa dibuktikan bahwa sistem pendidikan pesantren yang kita bangun itu justru mampu membuat orang misalkan kreatif, kemudian suka baca. Antum kan bisa merasakan sendiri ya, kreatif thinkingnya tinggi, kemudian cinta ilmunya juga luar biasa, kriusnya tuh, krius semangat tolabul ilminya kan sangat tinggi. Bahkan ya semua ini diakui secara internasional. Saya pernah ngobrol dengan Nemji ya, Ayik ya. Nemji itu sampai mengatakan bahwa saya banyak kenal dengan anak-anak gontor katanya di Amerika itu Pak. Ya, artinya memang secara empirik kan sudah teruji. Yang belum itu adalah membahasakannya. Nah, mestinya kalangan pesantren itu giat membahasakan konsep apa yang ada di pesantren, dikodifikasi secara konseptual dan bisa diterima secara ilmiah. Tentu saja dengan meminjam pisau-pisau analisis yang dimiliki, seperti tadi yang saya katakan dengan HOTS tadi. Karena Pak Aceng juga kan mau tidak mau sana itu targetnya Pak. Itu betul Pak Tata. Itu yang saya rasakan memang bahasa-bahasa di pesantren itu kurang tersosialisasi atau kurang teradaptasi dengan bahasa mereka. Contoh yang kita rasakan dulu waktu ketemu dengan Pak Wakil Kapolri, terus kemudian menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara itu, Pak Syarifuddin ya. Itu kan ketika kita menyodorkan nama muadalah supaya diakomodir dalam penerimaan kepolisian, itu kan mereka bingung. Muadalah itu makhluk apa gitu kan ya, apa, sehingga terus menawarkan alternatif, menawarkan solusi ya, supaya di aliyah kan gitu. Aliyah kan udah ada pesantren gitu, padahal kita kan bukan aliyah maunya kan muadalah. Nah, kalimat muadalah sendiri memang belum menjadi kosakata mereka. Demikian juga bahasa-bahasa pesantren seperti taswir, terus kemudian bahasa Faksul Masail, itu Faksul Masail itu kan high order thinking banget itu kan. Muhadasah